Di awal film kita diperlihatkan dengan dua orang gadis yang bernama Cheng Yao dan Ting Ting. Saat itu mereka sedang bertemu dengan Tuan Fang, salah satu klien mereka, namun perlakuan Tuan Fang sangat tidak disukai oleh Cheng Yao. Ia pun terlihat sudah tidak nyaman lagi berada di sana. Tak berselang lama tiba-tiba saja Cheng Yao mendengar pria yang sedang bernegosiasi dengan seorang wanita. Dari obrolan mereka memperlihatkan jika pria tersebut sedang ingin menjual dirinya sebab mereka membicarakan tarif pelayanan dan pria itu bernama Qian. Lalu karena perlakuan Tuan Fang sudah sangat keterlaluan, akhirnya Cheng Yao memberanikan diri untuk memberontak dan bergegas pergi meninggalkannya. Cheng Yao pun benar-benar kesal atas perlakuan itu. Melihat kekesalan Cheng Yao membuat Ting berusaha menenangkannya. Mereka juga kembali melihat Qian menaiki mobil yang begitu mewah. Beberapa hari kemudian akhirnya Cheng Yao mendapatkan sebuah pekerjaan baru di sebuah firma hukum. Cheng Yao juga menemukan rumah baru untuk tempat tinggal selama ia bekerja, namun tak disangka Cheng Yao malah kembali bertemu dengan Qian. Bahkan ternyata Qian tinggal di rumah yang sama dengan Cheng Yao karena pemilik rumah tersebut membuat kekeliruan sehingga ia menerima uang sewa dari mereka berdua. Maka dari itu Cheng Yao berusaha membuat rumah tersebut menjadi miliknya. Beruntung usaha Cheng Yao itu pun berhasil. Melihat rumah itu membuatnya merasa sangat bahagia, tetapi tiba-tiba saja Qian juga ikut masuk ke rumah tersebut karena Qian benar-benar harus tinggal di sana selama beberapa waktu, namun mereka masih saja berdebat sampai akhirnya pemilik rumah itu pun ada di sana. Kedatangan pemilik rumah membuat Cheng Yao memperlihatkan jika ia adalah seorang pengacara, bahkan Cheng Yao berpura-pura memiliki hubungan dengan Qian, atasannya di firma hukum Junheng. Kali ini Cheng Yao berani berkata seperti itu karena ia belum mengetahui bahwa pria yang ada di sana adalah Qian. Setelah perdebatan panjang, akhirnya pemilik rumah menyarankan agar mereka tinggal bersama sebab rumah tersebut juga memiliki 2 kamar. Lalu setelah pemilik rumah itu pergi, Qian langsung membuat perjanjian jika urusannya selesai maka ia akan segera pergi dari rumah tersebut. Bahkan Qian pun ingin membayar uang sewa 2 kali lipat pada Cheng Yao. Mendengar hal itu membuat Cheng Yao menyetujuinya. Di malam hari Qian dan Cheng Yao sedang berada di balkon rumah. Saat itu Cheng Yao membuat beberapa aturan yang Qian harus turuti, tetapi Cheng Yao malah menganggap jika Qian masih bekerja sebagai laki-laki bayaran. Maka dari itu Cheng Yao terus saja berusaha menyadarkan Qian, tetapi Qian malah tidak habis pikir dengan apa yang Cheng Yao katakan. Kemudian Cheng Yao pun membersihkan ruangan kamarnya, namun ia kepo dengan apa yang sedang Qian lakukan. Dan ketika Cheng Yao melihat kamar Qian, ia malah merasakan suasana yang begitu seram. Bahkan Cheng Yao juga mendengar Qian yang sedang berbicara dengan seorang wanita, padahal sebenarnya wanita itu adalah klien Qian. Tak berselang lama tiba-tiba saja Qian memergoki Cheng Yao yang sedang menguping, dan lagi-lagi Cheng Yao terus saja meminta Qian untuk mencari pekerjaan yang baik, apalagi ia mendengar bahwa Qian begitu pintar memberikan nasihat hukum. Tak berhenti di sana, hubungan mereka juga masih belum akrab sama sekali. Setelah itu Qian dihubungi oleh Wu Jun. Ternyata Qian mengidap insomnia dan Wu Jun membantu Qian untuk konsultasi dengan beberapa dokter agar Qian bisa normal kembali. Bahkan Wu Jun menyiapkan barang-barang untuk membantu Qian bisa tertidur nyenyak. Lalu Qian pun langsung beristirahat, tetapi ia malah mendengar Cheng Yao yang sedang membersihkan rumah sambil bernyanyi. Tak disangka nyanyian Cheng Yao benar-benar berhasil membuat Qian tertidur pulas, namun Qian masih belum menyadari hal itu. Dan saat Qian keluar kamar, ia sudah mendapati semua ruangan sudah diberikan pembatas oleh Cheng Yao. Keesokan harinya Cheng Yao mulai masuk bekerja di firma hukum Junheng. Cheng Yao juga langsung diberitahu oleh salah satu rekan kerja tentang firma hukum tersebut. Mengetahui bahwa Qian adalah atasannya membuat Cheng Yao menjadi sangat bahagia, tetapi ternyata Qian merupakan seorang atasan yang begitu tegas dan disiplin. Cheng Yao juga disapa oleh Bao, Yu Fei dan Tan Ying. Lalu Bao dan Yu Fei membawa Cheng Yao untuk melihat ruangan rahasia Qian. Ternyata ruangan tersebut merupakan ruangan penyimpanan semua penghargaan Qian sekaligus barang-barang ancaman yang pernah dikirimkan pada Qian. Tak berselang lama Qian pun ada di sana. Kedatangannya benar-benar membuat Cheng Yao menjadi sangat terkejut. Setelah itu Qian pun langsung memanggil Cheng Yao ke ruangannya. Kali ini Cheng Yao segera merubah sikap sebab ia begitu ingin menghormati Qian sebagai bos sekaligus idolanya di dunia pengacara.
Namun tak disangka Qian malah mengingatkan Cheng Yao jika di antara mereka tidak boleh sampai memiliki perasaan karena hanya akan ada urusan pekerjaan. Cheng Yao juga baru mengetahui bahwa wanita yang sedang bersama Qian di restoran beberapa waktu yang lalu adalah ibunya sendiri. Di malam hari Cheng Yao sedang membersihkan rumah sembari mengobrol dengan Ting lewat sebuah video call. Lalu Cheng Yao masuk ke kamar Qian karena ia mendengar suara dari kamar tersebut dan tanpa sengaja Cheng Yao malah menjatuhkan sebuah patung yang ada di kamar itu. Hal tersebut membuat Cheng Yao menjadi sangat panik apalagi tiba-tiba saja Qian malah sudah pulang ke rumah. Hal itu membuat Cheng Yao berusaha untuk mengulur waktu agar Qian tidak masuk ke kamar tetapi usaha Cheng Yao pun gagal sebab Qian tetap mengetahui kesalahan Cheng Yao. Akhirnya Qian langsung mengusir Cheng Yao dari rumah tersebut. Lalu ketika Cheng Yao sedang menunggu taksi Qian malah ada di sana. Awalnya Cheng Yao berpikir bahwa Qian akan berubah pikiran tetapi ternyata Qian malah membantu Cheng Yao untuk memesan taksi. Kali ini Cheng Yao memutuskan untuk tinggal di perusahaan karena ia tidak memiliki cukup uang untuk menginap di hotel. Saat itu Cheng Yao pun pergi ke gudang untuk beristirahat.